Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KKN, perkenalkan nama saya Livia Indriani. Saya salah satu peserta dari KKN Pulang Kampung Kelurahan Bujel UM tahun 2020. Jika kita bicara mengenai pandemi COVID-19, tentunya dampaknya telah kita rasakan sejak bulan terakhir ini. Di antaranya berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah adanya kurs dolar yang semakin meningkat. Kemudian PHK besar-besaran dan yang terakhir turunnya pendapatan masyarakat. Nah, dari dampak tersebut tentunya berdampak terhadap keuangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar dalam mengatur keuangan agar keuangan kita bisa tetap memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan memberikan tips mengenai bagaimana mengatur keuangan pada masa COVID-19 ini. Pertama, kita akan membahas mengenai menghindari panic buying. Nah, ketika masyarakat melakukan panic buying, otomatis sebenarnya masyarakat itu telah terjebak. Mengapa? Karena dia akan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dia perlukan. Dikhawatirkan ketika dia melakukan hal ini, ketika dia perlu untuk membeli barang-barang yang sifatnya itu mendadak, dia tidak mampu memenuhinya. Oleh karena itu, kita disarankan untuk menghindari panic buying pada pandemi COVID-19 ini. Tips yang kedua, masyarakat harus membuat anggaran belanja secara rutin. Nah, di COVID-19 ini kita tahu bahwasanya pendapatan masyarakat itu akan semakin menurun. Oleh karena itu, disarankan masyarakat harus membuat anggaran belanja secara rutin. Di sini, anggaran belanja itu dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Dapat dilakukan secara mingguan, bulanan, atau triwulanan. Nah, sebenarnya dengan membuat anggaran belanja ini akan membuat pengeluaran kita menjadi semakin terarah. Tips yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah kita bisa membuat skala prioritas. Dengan membuat skala prioritas, kita bisa mengetahui kira-kira barang-barang apa yang perlu kita beli untuk keperluan yang mendesak. Selain itu, dengan skala prioritas, kita juga bisa mengetahui kira-kira barang-barang apa saja sih yang tidak perlu kita beli ketika masa pandemi COVID-19 ini. Nah, skala prioritas ini dapat kita isi di luar barang-barang pokok, akan tetapi semuanya tergantung ke keperluan kalian masing-masing. Tips yang keempat yang dapat kita lakukan adalah kita tetap harus membuat dana darurat. Di sini saya tahu meskipun ketika pandemi COVID-19 ini membuat pendapatan kita menjadi semakin menurun dibanding dengan pendapatan sebelum adanya COVID-19 ini. Akan tetapi kita tetap harus membuat dana darurat di sini. Nah, untuk menyiasatinya, kita bisa memangkas dana tersebut. Misalnya, yang sebelumnya 200.000, dengan adanya COVID-19 ini, kita bisa memangkasnya menjadi 100.000. Hal itu disesuaikan dengan pendapatan masing-masing dari keluarga. Mengapa? Karena dana darurat ini sifatnya penting, misalnya untuk kebutuhan kesehatan. Yang kelima yang dapat kita lakukan adalah kita harus mencatat pengeluaran secara rutin. Di sini dalam mencatat kita bisa melakukan pencatatannya secara setiap harinya. Jadi dengan mencatat setiap hari kita bisa mengetahui sebenarnya secara detail pengeluaran kita itu seperti apa. Kemudian setelah kita catat, nanti kita dapat membandingkan atau mengevaluasi dengan anggaran-anggaran yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ketika nanti pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran, itu sudah tepat. Akan tetapi ketika nanti kita lihat bahwasannya pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan kita atau lebih besar daripada anggaran, kita perlu membenahinya. Tips yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah kita harus bisa mencari sumber pendapatan lain. Di sini kita harus pintar-pintar dalam mencari peluang bisnis yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan media online atau internet untuk melakukan bisnis. Misalnya ketika pandemi COVID-19 ini masyarakat sangat membutuhkan hand sanitizer, kemudian masker dan sebagainya. Nah, di sini Anda dapat memanfaatkan peluang tersebut. Kemudian
Ketika Anda bisa melakukan dropship, itu akan lebih memudahkan Anda untuk berbisnis. Nah, dengan Anda mencari sumber bisnis ini, Anda akan bisa mendapatkan pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari. Cukup sekian 6 tips yang dapat saya bagikan khususnya untuk warga Kelurahan Bujel dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.